bacaan pertama mengajarkan atau memberikan kepada kita suatu pengajaran bagaimana menghargai, bagaimana menerima, dan bagaimana memperlakukan sabda Tuhan. Kitab Nehemia mengisahkan kepada kita tentang peristiwa umat Israel yang dibebaskan atau kembali dari pembuangan di Babilonia, Mesopotamia. Babilonia itu negara, kalau sekarang itu negara Irak. Mereka setelah ditawan, mereka dibuang ke Babilonia, mereka dibawa ke Babilonia dan bertahun-tahun di sana hingga akhirnya dibebaskan kembali. Dan Esra membacakan sabda Allah, kitab, gulungan kitab, dan orang-orang yang kembali mendengarkannya dengan suatu sikap yang kita tadi dengarkan. Mereka seharian mendengarkan sabda Tuhan yang dinyanyikan. Kita dengarkan saudara-saudara kita kaum muslim ketika mereka membacakan sabda dari Al-Quran, mereka menyanyi, mereka membuat suatu mazmur indah. Dan begitulah kitab Nabi Nehemia itu dinyanyikan, dimazmurkan seharian. Dan begitu mereka mendengarkan lagu itu, mereka sujud menyembah ke tanah. Kerinduan mereka untuk mendengarkan dan merasakan sabda Tuhan itu mereka nyatakan dengan bukan kesedihan tapi kedamaian, menangis dengan penuh damai, terharu, karena selama bertahun-tahun mereka tidak mendengarkan sabda Tuhan. Apa makna yang kita bisa ambil dari peristiwa ritualistik yang mereka jalani? Setiap minggu, kalau kita rajin ke gereja, setiap minggu kita mendengarkan sabda Tuhan. Pertanyaannya, sabda Tuhan yang kita dengarkan ini sanggupkah atau bisakah membuat kita tersungkur sampai berlutut dan menyatakan, Tuhan, mea culpa, sabdamu kudengarkan masuk meresap ke dalam hatiku dan membuat saya bebas. Sabda Tuhan, saya mau contohkan begini. Ketika anak-anak yang sudah bisa berjalan di malam hari, pasti ia akan ketakutan. Tetapi ketika ia mendengar suara orang tuanya, bapak atau ibunya, terus jalan, anak itu akan berjalan. Sabda yang kita dengarkan, kalau kita merasakan atau kita menanggapi sabda yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi, jika itu kita rasakan sebagai sabda Allah, maka kita akan menjadi orang yang bebas dari ketakutan, bebas dari kungkungan yang mengatakan kepada kita bahwa saya ini orang Kristiani yang takut mewartakan sabda Tuhan. Bacaan Injil melihat kita atau membawa kita kepada kenyataan ini. Ketika Yesus membuka nats kitab Nabi Yesaya, ia membacakan sabda Tuhan dengan pernyataan begini, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar pembebasan, kabar gembira. Kabar gembira kepada siapa? Kepada orang miskin
yang takut akan Tuhan, kabar gembira kepada orang yang tuli, yang tidak mampu mendengarkan dan meresapi sabda Tuhan, kabar gembira kepada orang yang buta, yang tidak mau melihat sabda Tuhan, kabar gembira kepada orang yang bisu, yang tidak mau memberitakan karya Tuhan. Berita pembebasan, sabda yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, bacaan setiap hari Minggu adalah sabda Tuhan. Maka kadang-kadang ada orang yang mengatakan dan menjaga kitab sucinya begitu rapi, begitu baik. Tetapi ada juga orang yang memperlakukan kitab sucinya dan menempatkannya terhambur-hambur di tempat yang tidak layak. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagaimana kita menempatkan sabda Tuhan itu di dalam diri kita ketika kita mendengarkan sabdanya setiap kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kristus ketika ia membaca sabda itu, ia mengatakan, hari ini genaplah nas itu. Roh Tuhan ada padaku, dan kita semua percaya, kita semua, kebanyakan di antara kita sudah menerima Krisma sebagai penolong kita untuk memahami sabda Tuhan. Dalam kitab Esra Nehemia kita mendengarkan ketika sabda itu dibacakan, mereka diberi pemahaman ketika setiap sabda yang dibacakan, dan mereka memukul dada sambil berseru, terpujilah nama Tuhan. Sabda yang kita dengarkan adalah sabda Tuhan yang mestinya meresap ke dalam diri kita, membebaskan kita dari kungkungan yang membuat kita tidak mampu mengambil bagian dalam karya perutusan membangun gereja Allah.